Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naresa Dewantara dari kelas DKM 4 dengan NIM 14194826 dari Stikes Surya Global Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum manajemen operasional logistik rumah sakit. Yang pertama yaitu tentang sistem manajemen operasional rumah sakit. Tipe rumah sakit yang ada di Indonesia dan perbedaan dari masing-masing tipe rumah sakit berdasarkan UU nomor 44 tahun 2009 dan Permenkes nomor 56 tahun 2014. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diklasifikasikan menjadi 1. Rumah sakit umum kelas A, 2. Rumah sakit umum kelas B, 3. Rumah sakit umum kelas C, dan yang terakhir rumah sakit umum kelas D. Rumah sakit umum kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D diklasifikasikan menjadi rumah sakit umum kelas D dan rumah sakit umum kelas D Pratama. Kemudian ada rumah sakit khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diklasifikasikan menjadi rumah sakit khusus kelas A, rumah sakit khusus kelas B, rumah sakit khusus kelas C. Berikut perbedaan dari masing-masing tipe rumah sakit. Terdapat jenis pelayanan yang berbeda di setiap tipe rumah sakit. Jenis pelayanan yang berbeda yaitu pelayanan medik dan pelayanan kefarmasian. Dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian, saya melakukan observasi sebagai contoh rumah sakit. Contoh rumah sakit yang saya ambil yaitu Rumah Sakit Nur Hidayah yang terletak di Jalan Imogiri Timur, Trimulyo, Jetis, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Berikut adalah klasifikasi Rumah Sakit Nur Hidayah. Rumah Sakit Nur Hidayah adalah rumah sakit umum milik swasta dan merupakan salah satu rumah sakit tipe D yang terletak di wilayah Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Rumah sakit ini memberikan pelayanan di bidang kesehatan yang didukung oleh layanan dokter spesialis serta ditunjang dengan fasilitas medis lainnya. Adapun fasilitas dan layanannya yaitu ada ambulan, IGD, farmasi, ruang operasi, instalasi gizi, medical check-up, layanan persalinan, hitan center, bidan dan perawat, dokter umum, dan home care atau home visit. Kemudian ada penunjang medis, yaitu laboratorium, ada patologi klinik, radiologi, ronsen, ultrasonografi atau USG, elektrokardiogram atau EKG, fisioterapi, endoskopi, dan hemodialisa. Adapun pelayanan rawat jalan yang dilakukan pada Rumah Sakit Nur Hidayah, ada poliklinik gigi, dokter gigi umum, spesialis gigi anak, kemudian spesialis penyakit dalam, spesialis kebidanan dan kandungan, spesialis anak, spesialis bedah seperti bedah umum dan bedah anak, kemudian ada spesialis mata, spesialis THT, spesialis saraf, dan spesialis penyakit kulit dan kelamin. Untuk rawat inapnya, RS Nur Hidayah menyediakan perawatan khusus dan intensif seperti HCU, ruang isolasi, dan ruang perawatan bayi, dan perawatan umumnya menyediakan ruang perawatan kelas VIP, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kemudian analisa kegiatan operasional dan logistik yang dilakukan di rumah sakit tersebut. Inputnya ada dokter, bidan dan perawat, suplai obat, peralatan, laboratorium, IGD 24 jam, penunjang medis, layanan poli, ambulan, IGD, farmasi atau apotek, ruang operasi, instalasi check-up,
layanan persalinan, dan hitan center. Prosesnya ada pemeriksaan, operasi, pemantauan, pemberian obat, terapi, rawat jalan, dan rawat inap. Kemudian akan menghasilkan output berupa kepuasan pasien dan kesehatan pasien. Kemudian untuk pengelompokan persediaan barang yang ada di rumah sakit. Yang pertama, persediaan farmasi seperti obat-obatan. Persediaan gizi atau makanan ada beras, sayur, minyak, dan lain-lain. Kemudian persediaan logistik ada dapur, farmasi, laboratorium, air, alat tulis kantor, kerumah tanggaan, laundry, dan persediaan makan. Yang terakhir ada persediaan alat penunjang medis seperti alat sterilisasi, alat medis, baju operasi, peralatan bedah minor, alat rekam jantung, pengukur berat dan tinggi badan, alat tensi darah, dan alat pemicu jantung. Kemudian praktikum kedua yaitu strategi lokasi. Sebelum melakukan pembangunan rumah sakit, sebaiknya kita mencari lokasi yang cocok untuk dibangun rumah sakit tersebut. Saya melakukan survei lokasi A dan lokasi B, dan kita lihat dari beberapa faktor yang harus dipenuhi seperti pasar, bahan baku, tenaga kerja, tenaga listrik, air, prasarana umum, dan perluasan. Dapat dilihat dari tabel berikut. Nilai pasar pada lokasi A yaitu 90 dan nilai pasar pada lokasi B 70. Bahan baku pada lokasi A 90, lokasi B 60. Tenaga kerja di lokasi A 70, di lokasi B 80. Tenaga listrik di lokasi A 90, di lokasi B 90. Faktor airnya di lokasi A 80, di lokasi B 60. Lalu ada prasarana umum di lokasi A 60, lokasi B 80, dan yang terakhir perluasan di lokasi A 100 dan di lokasi B 100. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa lokasi A lebih cocok dibangun rumah sakit daripada lokasi B. Kemudian berikut adalah gambar lokasi yang saya survei. Pada gambar lokasi A terletak di Jalan Asem, Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Kemudian gambar lokasi B itu terletak di Purwomartani, Sleman, Bantul, Yogyakarta. Kemudian yang ketiga ada desain produk. Di sini lokasi perancangan untuk rumah sakit Nur yang saya bangun terletak di Jalan Asem, Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Lahan ini merupakan lahan sawah milik masyarakat, mudah dijangkau karena tempatnya sangat ramai dengan masyarakat, sangat strategis untuk didirikan rumah sakit. Faktor strategi lokasi ada pasar, tempatnya di pedesaan yang cukup mudah dijangkau masyarakat di pedesaan. Di sekitar wilayah yang akan dibangun rumah sakit dekat dengan pasar, sekolah, dan rumah penduduk. Kemudian kelengkapan bahan baku material pembangunan yang masih kurang lengkap, sehingga harus membeli di kota. Untuk peralatan medis juga harus membeli di kota. Untuk tenaga kerja, daerahnya yang strategis dan tempat yang dekat dengan penduduk. Untuk SDM di bagian perkantoran akan lebih mudah, tetapi untuk tenaga kesehatan memerlukan dari luar. Untuk tenaga listrik, wilayah yang ditempati jauh dari PLN karena tower PLN ada di Magelang. Tapi tidak mengkhawatirkan karena kita akan menyediakan genset untuk mengantisipasi jika terjadi masalah listrik. Untuk air,
wilayah yang akan didirikan RS dekat dengan gunung, maka sumber mata air cukup melimpah. Dan untuk mengantisipasi, saya akan membuat sumur. Untuk prasarana umum sangat mudah dijangkau karena dekat dengan pasar, maka akan banyak bis atau angkot yang lewat. Kemudian untuk rumah sakit yaitu rumah sakit tipe D, Rumah Sakit Nur. Untuk visi dan misinya, visi menjadi rumah sakit holistik Islami yang profesional terkemuka di Yogyakarta dan sekitarnya. Untuk misi, memiliki SDI yang kompeten dalam profesi dan syariah, memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar akreditasi dan sertifikasi syariah dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, berperan dalam meningkatkan perilaku hidup sehat dan islami masyarakat dengan mengembangkan kegiatan sosial, promotif, dan edukatif. Memiliki unggulan layanan medis terintegrasi dengan komplementer islami dan melakukan kegiatan muamalah rumah sakit sesuai syariah. Untuk SDM yang dilibatkan ada tenaga medis, keperawatan atau kebidanan, kefarmasian, kesehatan, dan non-kesehatan. Konsumen Nur Hidayah terdiri dari penderita KIA, spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, dokter umum, spesialis anak, dan spesialis THT. Kemudian konsep dalam pelayanan yaitu meningkatkan pelayanan antenatal di semua fasilitas pelayanan dengan mutu yang baik serta jangkauan yang setinggi-tingginya, mendorong upaya pengefektifan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, menyediakan perawatan maksimal, melayani pengguna asuransi kesehatan baik swasta maupun mandiri, pelayanan gawat darurat dan instalasi gawat darurat 24 jam, memiliki fasilitas yang lengkap dan terakreditasi baik, dan menerapkan konsep pelayanan kesehatan di desa. Kesimpulannya, Rumah Sakit Nur yang didirikan terletak di jalan utama, karena di daerah tersebut belum ada rumah sakit tipe D dan baru ada puskesmas. Konsep penggunaan jaminan kesehatan yang diperbolehkan yang diunggulkan dalam pelayanan rumah sakit ini adalah penanganan UGD dan instalasi gawat darurat 24 jam. Kemudian yang terakhir, desain layout dari rumah sakit yang akan saya bangun. Rumah sakit tipe D yang akan saya bangun adalah rumah sakit dengan 2 lantai. Tampak depan terdapat parkiran ambulan dan parkiran pengunjung dan karyawan. Kemudian di sebelah kiri ada farmasi dan kantin. Kemudian sebelahnya ada tangga untuk menuju ke lantai 2. Lalu ada UGD, di mana UGD terletak di depan halaman utama agar memudahkan pasien gawat darurat untuk langsung mendapatkan penanganan medis. Kemudian di sebelahnya ada ruang operasi, kemudian ada toilet. Di depan toilet ada ruang pendaftaran dan informasi, kemudian sebelahnya ada laboratorium. Depan laboratorium ada ruang ronsen, ruang USG, dan sebelahnya ada ruang poli. Kemudian di lantai 2, saat kita menaiki tangga, nanti di sisi kanan atau di kiri dari gambar, itu kita akan menemukan dapur. Sebenarnya dapurnya ini terletak pada saat kita menaiki anak tangga, tapi ya kita gambar seperti itu saja. Kemudian di dekatnya ada musola, lalu ada ruang ICU, terus sebelahnya ada toilet, sebelahnya lagi ada ruang VIP, sebelahnya lagi ruang perawat, dan di sebelah ruang perawat dan di depan ruang perawat ada bangsal. Kemudian ada kantor di belakang ruang perawat. Terima kasih, sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.